Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin. Mengulas sekilas mengenai sebuah negara di Timur Tengah yang mayoritas Muslim, yang mana memiliki kebijakan yang mengizinkan praktik pengeceritan dalam batasan hukum tertentu. Lantas, seperti apa potret kehidupan masyarakat di sana, serta bagaimana sistem ini berjalan, dan latar belakang sejarahnya? Tetap bersama Kisah Kasih Channel, simak videonya, relaksasikan diri panjenengan, agar tidak gagal paham atas segala informasi yang telah disajikan. Mayoritas penduduk yang beragama Islam tidak selalu menjadi jaminan bahwa praktik pengeceritan dapat sepenuhnya hilang. Justru, di beberapa negara, praktik ini tetap berkembang dan terus berlangsung. Bisnis jasa tersebut dianggap sebagai salah satu profesi tertua di dunia yang tetap diminati karena memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ibu kota Beirut, yang terletak di wilayah utara Lebanon, merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kota yang sering disebut sebagai Paris di Timur Tengah ini bukan hanya pusat budaya dan sejarah, tetapi juga memiliki dinamika sosial yang unik. Beirut, sebagai ibu kota Lebanon, dikenal sebagai kota yang lebih terbuka dan modern dibandingkan dengan wilayah lain di negara ini. Wanita di Beirut sangat memperhatikan mode dan penampilan. Kota ini dikenal sebagai pusat mode di Timur Tengah dengan banyak butik, desainer lokal dan internasional. Namun, ada juga wanita yang memilih berpakaian lebih konservatif sesuai dengan nilai-nilai agama dan tradisi keluarga. Orang Lebanon terkenal dengan gaya hidup yang dinamis dan berorientasi pada sosial. Kehidupan malam di Beirut cukup terkenal dengan banyak restoran, bar, dan klub yang mencerminkan campuran budaya Timur dan Barat. Lebanon, khususnya ibu kota Beirut, adalah negara sumber dan tujuan bagi wanita yang mendukung praktik pengeceritan komersial. Para perempuan yang bekerja di klub ini sering disebut sebagai artis dan umumnya berasal dari negara-negara di Eropa Timur serta Afrika Utara. Untuk dapat bekerja di Lebanon, mereka diwajibkan memiliki kontrak kerja resmi serta visa khusus dengan kategori artis. Visa ini memiliki batas waktu yang ditetapkan, yaitu tidak lebih dari 6 bulan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wanita di Beirut memiliki kehidupan sosial yang aktif. Kafe, restoran, dan klub malam adalah tempat populer untuk bersosialisasi. Budaya nongkrong di kafe sangat kuat, dengan banyak tempat yang menyajikan kopi khas Lebanon dan makanan lezat. Ada juga komunitas seni dan budaya yang berkembang dengan banyak pameran seni, konser, dan pertunjukan teater yang menarik minat banyak wanita. Beirut dikenal sebagai salah satu kota yang lebih terbuka di Timur Tengah, di mana perempuan memiliki tingkat kebebasan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara Arab lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi, seperti diskriminasi gender, kesenjangan upah, serta beberapa batasan sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivisme perempuan semakin berkembang, dengan berbagai organisasi yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan serta kesetaraan gender. Secara keseluruhan, perempuan di Beirut menjalani kehidupan yang dinamis dan modern, dengan keseimbangan antara menjaga tradisi dan mengikuti perkembangan zaman. Lebanon memiliki tingkat pendidikan tinggi yang baik, dan banyak wanita di Beirut menempuh pendidikan tinggi, serta bekerja di berbagai bidang, seperti bisnis, teknologi, seni, dan media. Profesi di bidang hukum, kedokteran, dan teknik juga cukup umum di kalangan wanita Beirut. Meskipun masih ada tantangan dalam kesetaraan gender di tempat kerja,
wanita di Beirut semakin aktif dalam dunia profesional. Struktur keluarga masih cukup kuat, dan peran wanita dalam keluarga seringkali sangat dihormati. Meskipun banyak wanita yang mandiri dan memiliki karir, nilai-nilai keluarga tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Beberapa wanita masih menghadapi tekanan sosial terkait dengan pernikahan dan peran tradisional dalam rumah tangga. Lebanon adalah sebuah negara kecil di Timur Tengah yang memiliki sejarah, budaya, dan tantangan sosial yang kompleks. Negara ini berbatasan langsung dengan Israel dan Suriah. Lebanon juga dikenal dengan keberagaman etnis dan agama, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagian besar Muslim Sunni dan Syiah, serta Kristen, dan sebagian kecil Yahudi. Sebagai negara multi-agama yang diakui oleh Pakta Nasional tahun 1943. Pakta Nasional ini merupakan perjanjian tidak tertulis yang dibuat oleh kepemimpinan Syiah, Sunni, dan Maronit atau Kristen. Lebanon memiliki sistem politik yang unik yang didasarkan pada pembagian kekuasaan sektarian. Sistem ini dirancang untuk mencerminkan keberagaman agama dan etnis di negara tersebut, serta menjaga keseimbangan politik di antara berbagai kelompok. Dalam sistem ini, posisi kepemimpinan utama di pemerintahan dibagi berdasarkan agama. Presiden negara harus berasal dari komunitas Kristen Maronit, sementara jabatan Perdana Menteri diberikan kepada seorang Muslim Sunni. Adapun ketua parlemen, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, harus berasal dari komunitas Muslim Syiah. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan mencegah dominasi satu kelompok atas yang lain. Namun, di sisi lain, sistem ini juga seringkali menyebabkan kebuntuan politik. Terlepas dari itu, budaya Lebanon dipengaruhi oleh peradaban kuno seperti Fenisia, Romawi, Ottoman, dan Prancis. Lebanon adalah negara yang memiliki warisan budaya yang kaya, masyarakat yang dinamis, dan potensi besar, tetapi menghadapi tantangan serius, seperti krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kesulitan dalam layanan dasar. Meskipun begitu, semangat rakyat Lebanon untuk bertahan dan bangkit tetap menjadi ciri khas negara ini. Demikian ulasan singkat mengenai negara Lebanon. Semoga bisa menghibur panjenengan semua.